kita kembali lagi di Rumah Ilmu. Saya mengingatkan kembali kepada kalian semua untuk mencatat materi saya. Silakan mengambil ballpoint dan buku kalian. Sebelum kita masuk ke materi kaidah kebahasaan teks persuasi, mari kita mempelajari tentang struktur teks persuasi. Teks persuasif memiliki struktur dalam penyusunannya. Paragraf pada setiap teksnya memiliki struktur tersendiri. Berikut beberapa bagian struktur pada teks persuasif. 1. Pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. 2. Rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. 3. Pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Pernyataan ajakan dapat berupa tersirat maupun tersurat pada teks. 4. Penegasan kembali. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya. Berikut ini adalah contoh struktur pengenalan isu. Pada bagian ini, kalian bisa melihat bahwa isu yang dibahas yaitu mengenai sampah yang cukup meresahkan di Indonesia. Berikutnya adalah rangkaian argumen. Dalam bagian struktur ini, kalian dapat melihat contoh argumen pada kalimat, belum lagi dampak langsung yang membuat kita tidak nyaman. Kemudian terdapat pernyataan ajakan. Pada contoh teks tersebut, kalian dapat melihat ajakan pada kalimat, oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian terdapat penegasan kembali. Pada contoh teks tersebut, kalian dapat melihat contoh pada kalimat, mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks persuasi. Secara umum terdapat 5 kaidah kebahasaan di dalam teks persuasi. Apa saja 5 kaidah tersebut? Berikut ini adalah kaidah kebahasaan yang secara umum terdapat pada teks persuasi, yaitu 1. Terdapat pernyataan bujukan. 2. Terdapat pendapat dan fakta. 3. Menggunakan kata teknis. 4. Menggunakan kata penghubung argumentatif. 5. Menggunakan kata kerja mental. Silakan membuka buku paket kalian halaman 187 sampai halaman 188. Anak-anak, jangan lupa untuk mencatat materi yang telah saya berikan. Dan bukalah buku paket kalian halaman 187 sampai 188. Setelah kalian membuka buku paket kalian dan membaca serta memahami isi teks persuasi yang berjudul Internet dan Haki, kalian akan menemui pernyataan ajakan.
Pernyataan bujukan atau ajakan merupakan tanda utama dari sebuah teks persuasi. Namanya saja teks persuasi, pasti bersifat persuasif, yaitu bersifat untuk mengajak. Untuk mengajak pasti digunakan pernyataan ajakan atau bujukan. Dalam teks persuasi internet dan haki, pernyataan bujukan terdapat pada kalimat. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati dan waspada dengan situs-situs yang kita kunjungi. 2. Terdapat pendapat, opini, dan fakta. Adanya pendapat dan fakta dalam teks persuasi merupakan data pendukung untuk menyatakan isu dan memperkuat ajakan. Pendapat merupakan bagian yang muncul sebagai alasan, sementara fakta disajikan sebagai dasar untuk mengajak untuk melakukan sesuatu hal tersebut. Adapun contoh kalimat atau pernyataan fakta dalam teks persuasi internet dan haki adalah, nah, lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapatkan. Sedangkan kalimat opini atau pendapat dapat kita lihat pada teks, wah, bosan ya bolak-balik mengupas masalah yang satu ini. 3. Menggunakan kata teknis. Yang dimaksud dengan kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan langsung terapan dari tema yang sedang dibahas. Beberapa kata teknis dalam teks persuasi internet dan haki adalah aborsi, kesehatan seksual, reproduksi, internet, situs, teknologi, dan kunjungi. 4. Menggunakan kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif adalah kata penghubung yang menandakan hubungan sebab akibat atau alasan. Adapun contoh kata penghubung argumentatif dalam teks persuasi internet dan haki antara lain yaitu akibatnya mereka menyesal lalu terpikir untuk aborsi. 5. Menggunakan kata kerja mental. Adapun kaidah kebahasaan penggunaan kata kerja mental dalam teks persuasi internet dan haki yaitu sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya 10 hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan. Anak-anak, kita jeda sebentar ya. Setelah ini kita kembali lagi di Rumah Ilmu.